Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa dulu. Dan yang akan dulu awal-awalnya ini doa sebelum belajar. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah membawakan doa pada pagi hari ini. Semoga dengan doa ini kita dipermudah untuk memahami materi pada pagi hari ini. Baik, jadi sudah siap belajar ya? Ya. Namun sebelum mulai pembelajaran, ibu tidak mau melihat sampah-sampah yang ada di kiri kanan kalian. Silakan dicek dan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini, silakan disimpan dulu agar supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Karena pada hari ini kita akan belajar tentang materi pendidikan agama Islam. Nah, baik, jadi kira-kira ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti hari ini kita akan menuntaskan materi kita dari lanjutan minggu lalu ya. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira ada nggak yang masih ingat materi kita di minggu yang lalu? Apa kira-kira materi kita di minggu lalu? Kira-kira bisa dijelaskan sedikit ringkasan dari riak dan poya-poya itu bagaimana? Kedua perbuatan ini mengarah pada kesimpangan dalam hidup yang berfokus pada duniawi, mengabaikan tujuan hidup yang lebih mulia, seperti ibadah yang ikhlas dan penggunaan harta yang bermanfaat. Islam mengajarkan hidupnya kesederhanaan, keikhlasan dan perhatian terhadap sesama. Nah, itu adalah ringkasan dari materi kita minggu lalu, yaitu tentang riya dan poya. Jadi diharapkan adik-adik semua bisa menjauhi yang namanya penyakit hati, riya dan poya-poya. Karena kalau kita akan mempraktekkan itu riya, nanti tidak baik di masyarakat, malah kita nanti dibully dan lain sebagainya, dan mencontohkan tidak baik. Apalagi adik-adiknya adalah siswa-siswi yang beriman, yang bisa menjadi contoh untuk orang lain, ya adik-adik. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang sum'ah, takabur, dan hasad. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini seperti apa. Nah, adik-adik, jadi pada hari ini tujuan
dapat menguraikan makna dari menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dengan benar. Peserta didik dapat mempresentasikan ria, sum'ah, takabur, dan hasad dengan lugas dan benar. Oke, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran kita itu adalah kita menunjukkan sikap. Berarti kita harus tunjukkan sikap kita untuk bisa menghindari. Kira-kira menghindari itu apa? Menghindari berarti menjauh dari sikap penyakit hati. Nah, yang kedua bisa mendefinisikan, dan yang ketiga menguraikan serta mempresentasikan ya. Oke, kira-kira apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata penyakit hati? Menurut saya, penyakit hati itu dapat merugikan diri sendiri dan juga dapat merugikan orang lain, karena hanya melihat kesuksesan dan kebahagiaan yang diraih orang lain. Karena penyakit hati juga dapat diartikan sebagai sifat buruk atau perilaku yang tercela. Oke, nah pada hari ini kita akan membahas penyakit hati tentang sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, jadi Ibu akan menayangkan sebuah materi, nanti ada simak bersama ya. Cara menghindari sifat ria dan sum'ah, meluruskan niat hanya Allah, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah SWT, memohon pertolongan Allah, memperbanyak rasa syukur, serta memperbanyak amanat kemuliaan. Yang selanjutnya adalah menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 40, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ini dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dipisahkan untuk mengulangi kedua, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum engkau masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami berbangsa kepada orang-orang yang berbuat jahat. Allah SWT secara tegas berfirman, orang takabur akan masuk ke dalam neraka. Dampak negatif dari sifat takabur adalah yang pertama dibenci oleh Allah dan Rasulnya, yang kedua dibenci dan dibenci oleh masyarakat, yang ketiga mata hatinya terkunci dari mengetahui jalan kebenaran, yang keempat mendapatkan siksa dan penyematan akhirat. Cara mencegah sifat takabur: menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara, bersifat rendah hati atau malu, ikhlas dalam melakukan ibadah. Menghindari sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha mempertahankan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang sifat hasad. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 32, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas
sifat hasad akan menghilangkan kebaikan yang dimiliki seseorang. Sesuai dan cara mencegahnya itu adalah meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak rasa syukur, menjaga sifat hati atau tawadhu, senang membantu orang lain, mempererat tali silaturahmi. Baik adik-adik, itu tadi adalah tayangan materi kita. Jadi dari tayangan materi tadi kira-kira ada pertanyaan? Ya, Madina. Tadi dijelaskan tentang riya dan sum'ah. Kira-kira apa perbedaan dari keduanya? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi Fadil menanyakan tentang perbedaan dari riya dengan sum'ah. Nah, kira-kira dari adik-adik ini ada bisa menjawab pertanyaan dari Fadil? Oke, silakan Fadil. Perbedaan antara riya dan sum'ah adalah cara penyampaian yang tidak tulus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya yang berarti melihat, sum'ah yang berarti mendengar. Contoh dari riya adalah bersedekah hanya untuk dipandang sebagai orang dermawan. Contoh dari sum'ah adalah menceritakan amal kebaikan kepada orang lain dengan maksud agar dapat dipuji. Itu adalah perbedaan dari riya dengan sum'ah. Kalau riya itu adalah diperlihatkan, kalau sum'ah diperdengarkan. Jadi kalau di tempat di kampung masing-masing, misalnya kalau mau ke masjid, jangan sampai di situ nanti mau ke masjid kalau ada saya mau datang baru saya mau ke masjid, atau saya mau bantu dulu di rumahnya misalnya si Faril, mau bantu dulu mau ke pacarnya, boleh ya. Jadi adik-adik itu adalah sifat yang tidak terpuji, dan kita harus menghindari penyakit hati yang seperti itu. Nah, baik adik-adik, sekarang Ibu akan membagikan kelompok menjadi dua ya. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Dan silakan dikerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di gambar ini ya. Nah, untuk kelompok 1 akan menjelaskan tentang takabur dan sum'ah. Sedangkan di kelompok sini adalah hasad dan hasad ya. Di sini adalah sum'ah dan takabur. Jadi silakan kelompoknya dipisah. Yang sebelah sini silakan bergabung, dan sebelah sini silakan. Perbedaan antara kedua-duanya tadi itu, nggak usah dikasih perbedaan, diskusikan dengan pasanganmu tentang hasad.
dan memamerkan kebaikan di media sosial. Takabur adalah sifat sombong atau merasa lebih baik, lebih mulia, lebih kaya, atau lebih pintar daripada orang lain. Orang yang takabur seringkali meremehkan orang lain dan menganggap dirinya lebih tinggi, tidak mengakui kelebihan orang lain serta menghilangkan panggilannya. Contohnya, pertama menyombongkan harta kekayaan, kedua merendahkan orang yang lebih rendah jabatan, dan ketiga merasa lebih pintar dan menghina orang lain. Islam mengajarkan untuk menghindari sifat sum'ah atau pamer dan takabur atau sombong, karena kedua sifat tersebut dapat merusak hubungan seseorang dengan Allah dan dengan sesama. Alasan mengapa Islam melarang kedua sifat tersebut yaitu pertama, merusak keikhlasan dalam beribadah, kedua, menghalangi pencapaian keberkahan dan ridho Allah, ketiga, membuat hati terpenuhi dengan kesombongan, keempat, menyebabkan kerusakan sosial, yang kelima, menghilangkan sifat tawadu atau rendah hati, yang keenam, merusak tujuan hidup, dan terakhir, meningkatkan dosa dan menurunkan derajat. Sum'ah atau pamer terjadi karena seseorang melakukan amal ibadah atau kebaikan bukan karena ingin mendapat ridha Allah, tetapi untuk mendapatkan pujian atau perhatian orang lain. Sum'ah merusak ibadah karena pertama menghilangkan keikhlasan, kedua amal tidak diterima oleh Allah. Takabur atau sombong adalah sifat merasa lebih tinggi atau lebih baik daripada orang lain. Orang yang takabur cenderung merendahkan orang lain dan merasa dirinya lebih layak mendapatkan penghargaan. Takabur merusak amal ibadah karena pertama menghilangkan keikhlasan, kedua menghalangi ridho hati, ketiga mendapatkan azab, keempat melecehkan orang lain. Contoh sifat sum'ah adalah satu, pamer amal ibadah di media sosial, kedua memberikan sedekah atau bantuan puji, ketiga beramal untuk dikenal sebagai orang baik, keempat pamer keberhasilan dengan tujuan mendapatkan pujian. Contoh sifat takabur diantaranya satu, merendahkan orang lain berdasarkan status sosial, kedua menganggap dirinya lebih pintar daripada orang lain, ketiga sombong dengan harta atau kekayaan, keempat tidak
Oke, silakan disimpulkan. Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi sifat sum'ah, takabur, dan hasad karena ketiganya dapat merusak amal ibadah, hubungan sosial, dan hati yang bersih. Ketiga sifat ini bertentangan dengan nilai-nilai kerendahan hati, keikhlasan, dan syukur yang diajarkan dalam Islam. Untuk menghindarinya, seseorang harus selalu menjaga niatnya, berusaha untuk rendah hati, dan berfokus pada kebaikan orang lain, bukan merasa lebih baik atau ingin terhadap mereka. Oke, jadi kesimpulannya itu ya, untuk menghindari sifat sum'ah, takabur, dan hasad, kita perlu menghindarinya karena itu akan merusak amal ibadah kita. Kalau kita mau beramal terus masih ada 3 sifat ini, tentunya amal kita diterima atau tidak? Tidak. Ya, tentunya tidak akan diterima. Nah, baik adik-adik, hari ini kita sudah mencapai tujuan pembelajaran kita, yaitu bisa memahami tentang sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, sekarang kita akan memberikan evaluasi kepada adik-adik, tapi evaluasinya nanti akan dikirim ke grup WA, yaitu melalui link soal ya. Nah, jadi silakan diperiksa grup WA-nya masing-masing agar supaya bisa dikerjakan soalnya. Oke, jadi kalau bisa untuk mengerjakan soal. Nah, sekarang aku mau tanya, kira-kira adik senang dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, dengan metode pembelajaran kita hari ini, apa adik-adik merasa senang? Alhamdulillah, berarti pada hari ini kita sudah selesai untuk mencapai tujuan pembelajaran kita ya. Nah, baik adik-adik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan minta untuk menutup pembelajaran kita dengan doa, dan doa akan dibawakan oleh kelompok kelas lagi. Jadi silakan.